Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah perlunya perubahan cara berpikir, perlunya perubahan cara memandang. Cara berpikir apa yang saya harapkan untuk diubah? Lazim kita mendengar dan juga sering kita merasa bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Insan yang lemah, insan yang berdosa, insan yang tidak mampu melakukan apa-apa kalau tidak ada bantuan. Kami menginginkan cara berpikir, cara memandang seperti itu diubah. Karena pandangan seperti itu utamanya bagi umat Buddha tidak sesuai dengan prinsip ajaran Guru Agung kita, Buddha Gautama. Di dalam pandangan Buddhis, kebudayaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Menjadi Buddha bukanlah orang yang dipilih, tetapi orang yang berjuang, tidak pernah mengenal menyerah, hingga akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Dan pencapaiannya itu kemudian mencerahkan yang lain. Dan potensi itu ada pada semua orang, bahkan semua makhluk. Ibu, bapak, dan saudara, perubahan sesungguhnya bukan ajaran yang di-create, yang diciptakan oleh Buddha Gautama. Di dalam salah satu khotbahnya Buddha Gautama mengatakan, tidak tergantung dari diriku apakah Buddha itu muncul di dunia, dilahirkan di dunia atau tidak. Hukum perubahan itu universal. Dahulu, tanpa awal, sekarang, dan kemudian. Sebetulnya tidak sulit menjelaskan perubahan. Selain perubahan itu kasat mata, tiap orang mengalami perubahan, fisik maupun mental. Mengerti perubahan tidak sulit, tetapi menerima perubahan tidak mudah. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin secara garis besar menggarisbawahi dua aspek dari perubahan. Perubahan memungkinkan kemajuan. Tanpa perubahan, tidak ada kemajuan yang bisa kita capai. Orang yang oleh masyarakat dikatakan orang jahat sekalipun, karena hukum perubahan, maka pendidikan akan memberikan manfaat. Mendidik orang jahat itu menjadi baik dan lebih baik. Maka perubahan itu akan mengubah kita untuk hancur. Itulah segi perubahan yang kedua. Dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, terus berkembang. Itu adalah fenomena dari hukum perubahan. Tetapi juga kemudian menjadi tua, dike, lapuk, dan kematian menjemput setiap orang. Itu juga hukum perubahan. Di depan saya sebutkan bahwa
memahami, mengerti perubahan kognitif mudah. Tetapi menerima perubahan sulit. Tetapi pada saat kita menikmati, mengalami kesuksesan, kenyamanan, berada di posisi yang menyenangkan, kita seolah-olah tidak mau tahu hukum perubahan. Janganlah kenyamanan, posisi, keberhasilan aku ini terkena perubahan. Pada saat itu kita menjadi sulit menerima perubahan. Mengapa? Karena attachment, melekat kepada yang menggiurkan, yang menyenangkan, yang membuat kita suka. Dan kita buta, menjadi buta terhadap hukum perubahan. Sudahkah Anda bersahabat dengan perubahan? Anda baru tahu tentang perubahan, tetapi belum tentu Anda sudah bersahabat dengan perubahan. Bersahabat dengan perubahan adalah menerima perubahan dari kedua sisi. Keberhasilan, kenyamanan tidak kekal. Tetapi juga Anda harus siap menerima kegagalan, kehancuran, kelapukan. Sekalipun itu juga tidak kekal. Pada saat Anda gagal menerima perubahan, Anda belum bersiap, belum menjadi sahabat dari perubahan. Supaya uraian ini menjadi real, menjadi hidup. Ada satu cerita tragis. Suatu hari saya diajak menengok di rumah sakit jiwa di satu tempat. Seseorang yang rumahnya 2 di pasar dan rumahnya dia tinggal, terbakar hampir bersamaan, habis. Apakah dia umat Buddha, Bante? Ya, dia umat Buddha. Dia mengerti anicca, Bante? Mengerti. Sering mendengar, sering mengucapkan. Semua tidak kekal, impermanen, semua tidak kekal, anicca tidak kekal. Tetapi pada saat 2 rumahnya terbakar habis, dia tidak siap menerima perubahan itu. Kalau Anda punya pacar hanya beberapa bulan, attachment, melekatnya itu begitu hebat, apalagi seseorang yang melekat seseorang terhadap rumahnya, propertisnya, dia melekat sekali. Dan kemudian dua-duanya habis. Saya menengok dia di rumah sakit jiwa. Dia masih bisa menghormat kepada biku. Dan apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah, rumahku hilang, anicca. Rumahku terbakar, anicca. Rumahku habis, Bante, anicca, anicca, anicca. Anicca-nya tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Dia mengucapkan tidak kekal. Dia mengulangi kalimat tidak kekal. Yang sebelumnya dia mengerti secara intelektual. Tetapi pada saat perubahan besar terjadi, tidak ada inner strength untuk menggunakan pengetahuan atau pengertian ketidakkekalannya itu menghadapi perubahan yang demikian berat. Sampai dia menjadi tidak waras dengan mengucapkan anicca, rumahku terbakar, anicca. Rumahku hilang, Bante, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Hanya dia tidak mengatakan, dulu aku waras, Bante, sekarang aku agak begini juga tidak kekal. Dia tidak mengucapkan itu. Dia tidak mengucapkan itu. Kami berpikir, dia belum menerima perubahan sebagai sahabat. Dia baru tahu perubahan. Meskipun perubahan itu fakta, the truth, tetapi sulit untuk menerima. Apalagi kalau yang berubah itu sesuatu yang dia lekati,
attach. Apakah suami, anak, properti, pasangan dan sebagainya. Amat sulit. Kalau bisa jangan sampai perubahan terjadi. Tetapi apakah mungkin? Menerimalah perubahan. Membuatlah, bangunlah inner strength. Kekuatan di dalam untuk siap menerima perubahan. Tidak hanya sekedar mengerti. Apakah dia sudah berhasil membawa sukses di dalam ketentraman hidup? Karena dia sudah mengerti ketidakkekalan, mengerti anatta, kognitif. Belum tentu. Jangan mempunyai persepsi bahwa sukses itu materi semata-mata, termasuk kedudukan, ketenaran, dan sebagainya. Mampu menghadapi perubahan, mampu menghadapi hari tua, siap menghadapi kematian. Itulah sukses. Di Jawa ini, di Jawa Timur juga, ada Pak Murti, ada Pak Pomo, Romo Pomo mesti mengerti. Dulu orang sering senang kungkum. Meditasi di dua sungai yang bertemu, namanya tempuran. Raja-raja juga katanya senang kungkum pada bulan purnama supaya nanti keturunannya bisa naik tahta, bijaksana, arif dan sebagainya. Sampai sekarang pun juga banyak orang yang kungkum. Bahkan saya mendengar almarhum presiden kita yang kedua juga senang kungkum tuh. Lalu tempat kungkumnya itu dibuat tugu Soeharto, karena Pak Harto dulu sering kungkum di situ. Ada cerita seseorang yang datang kepada seorang paranormal, sebut saja namanya Mbah. Dia kepingin mendapatkan sukses, kedudukan, kesejahteraan, popularitas. Kepingin kungkum. Si Mbah mengatakan, baik, tapi tunggu bulan purnama. Pakai pakaian putih datang ke sini tengah malam. Iya Mbah. Bulan purnama dia datang, dibawa ke tempuran sungai. Nah, setelah disuruh berdoa dan sebagainya. Tapi hari ini kamu boleh minta sesedikit mungkin. Tidak boleh ngobrol-ngobrol. Kalau permintaannya ngobrol-ngobrol, tidak terlaksana nanti. Yang paling penting. Iya Mbah. Tahan nafas. Seluruh masuk air. Puk. Kepalanya dipegang sama si mbahnya. Cepat minta apa? Pikir yang kuat-kuat. Selesai dia naik lagi ke air. Oh sudah. Sampun Mbah. Tetapi sebelum sampai di rumah si Mbah itu, orang ini mengatakan, tetapi Mbah tadi ada permintaan yang lupa. Nah tadi kamu minta apa? Disenangi atasan, pangkat saya naik. Apa yang lupa? Anak-anak saya lupa, saya mintakan. Loh tadi kamu minta untuk dirimu sendiri dulu. Iya, anak-anak lupa. Tapi bulan depan, tunggu bulan purnama. Tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa. Bulan purnama kemudian dia datang pakai pakaian putih. Ketempuran jam 12 malam. Simbahnya mengatakan, tarik napas, tahan, masuk, cepat-cepat berpikir kamu minta apa. Kepalanya dipegang. Agak lama. Sudah naik ke air. Sudah Mbah. Ya mari pulang. Sampai di rumah si Mbah dia bilang lagi. Satu lupa Mbah.
Kamu ini tidak pernah habis permintaan. Apalagi kontrakan rumah mau habis. Terakhir bulan depan. Sudah ping telu, tidak boleh lebih. Setelah 3 kali tidak boleh lagi. Nanti tidak manjur. Ya Mbak. Bulan ketiga dia datang lagi. Simbahnya siap di tempuran. Nah sudah terakhir ini ya. Sing tenanan yang sungguh-sungguh. Tidak ada kesempatan. Tidak ada chance yang berikutnya. Tarik napas. Tahan. Hep. Masuk. Kepalanya dipegang oleh Simbah. Agak lama. Orangnya ini pegang terus sama Simbah ini. Pegang terus. Suatu ketika dilepas. Simbahnya tanya. Sudah minta apa? Napas Mbah. Minta napas. Jangan menyepelekan nafas. Selama Anda masih bernafas, maju terus. Nafas pintu masuk untuk membangun inner strength. Siap menerima perubahan.